Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Khusnul Fikri SEMM. Perkenalkan, saya Putri Betsy dengan NIM 210304249, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi-materi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengendalian, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan baik secara individu maupun secara kelompok. Sumber daya manusia ini juga mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua ada perbaikan kualitas kinerja dan lingkungan kerja. Maksudnya di sini yaitu memperbaiki suatu kinerja karyawan di suatu perusahaan agar lebih baik lagi. Pertama itu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini sendiri yaitu untuk mencapai suatu tujuan bersama agar tujuan tersebut berjalan dengan baik. Dan yang kedua ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini yaitu perusahaan tersebut berkontribusi dalam tujuannya agar tujuan tersebut dapat mencapai di tahap maksimalnya. Dan yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial di sini yaitu bertanggung jawab atas kerjanya masing-masing terhadap masyarakat agar dapat mengurangi sisi negatif atau mengurangi kerugian di dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat itu ada tujuan personal. Tujuan personal ini lebih mengarahkan kepada perbaikan suatu kinerja karyawan untuk memotivasi lagi karyawannya agar menjadi lebih baik lagi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pemetaan sumber daya manusia, dan yang kedua ada penghematan biaya, yang ketiga ada pemberdayaan sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia itu ada dua. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini terjadi karena berbagai hal di dalam organisasi itu sendiri. Dan di faktor internal ini terdapat dua indikator. Yang pertama ada kualitas dan yang kedua ada kuantitas. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terjadi dari luar atau berdasarkan kemampuan yang ada pada suatu organisasi seperti situasi ekonomi, politik, serta teknologi di zaman sekarang yang sedang berlangsung serta mempunyai daya saing. Rekrutmen adalah penarikan calon karyawan yang sebanyak-banyaknya sehingga perusahaan memiliki jalur alternatif untuk memenuhi kualifikasinya. Tujuan dari rekrutmen ini sendiri yaitu untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja agar memenuhi kualifikasi ketika kebutuhan dalam seleksi calon pelamar pekerja. Proses rekrutmen. Yang pertama itu ada penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua ada pencarian pelamar-pelamar pekerja. Yang ketiga ada penyaringan atau penyisian pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok dalam suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada pembuatan kumpulan pelamar, yaitu mengumpulkan calon pelamar yang melamarkan dirinya di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Sumber-sumber perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk rekrutmen itu yang pertama ada sumber internal. Sumber internal ini sendiri seperti promosi, transfer atau rotasi, atau perkaryaan kembali. Maksudnya itu karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan atau dipindah tugaskan, atau bahkan karyawan yang sudah diberhentikan lalu dipanggil kembali dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada sumber eksternal untuk merekrut di dalam suatu perusahaan. yaitu meliputi individu-individu yang bukan merupakan anggota organisasi.
Yang pertama itu lembaga pendidikan. Yang kedua ada teman anggota karyawan, dan ada asosiasi profesi dan lain sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaannya tersebut. Pengembangan sumber daya manusia ini berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan di dalam suatu perusahaan agar lebih baik lagi. Manfaat dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah kemampuan untuk meningkatkan suatu kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab suatu karyawan di dalam perusahaannya sehingga lebih efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Maksudnya di sini yaitu organisasi di masa depan akan cenderung membentuk flat atau datar dan ramping dalam suatu organisasi tradisional yang harus digantikan dengan bentuk jaringan yang lebih memberdayakan kerjasama kelompok. Melalui organisasi tersebut, setiap individu akan memiliki informasi dengan mudah atau dapat mengetahui informasi apa saja agar lebih bisa diketahui oleh orang banyak. Seleksi adalah usaha menyaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan dalam suatu perusahaan. Mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh pimpinan organisasi di dalam suatu perusahaan. Atau seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima calon pendaftar di dalam suatu perusahaan atau bisa menolak seseorang untuk pekerjaan tertentu. Metode seleksi ini ada dua. Yang pertama ada metode seleksi ilmiah dan yang kedua ada metode seleksi non-ilmiah. Kita bahas yang pertama yaitu metode seleksi non-ilmiah. Metode seleksi non-ilmiah ini lebih ke seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerja atau jabatan. Yang kedua ada metode seleksi ilmiah. Metode seleksi ilmiah ini lebih didasarkan pada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. 3 jenis orientasi dalam seleksi. Yang pertama itu ada seleksi atau orientasi personal, yaitu maksudnya mengukur kemampuan individu terhadap calon pelamar. Yang kedua ada orientasi temporer. Orientasi temporer ini yaitu kemampuan individu untuk mengetahui masa, waktu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada orientasi spasial atau kemampuan individu untuk mengetahui batasan ruang atau lokasi di dalam suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu dihindari selama proses orientasi. Yang pertama itu memberikan informasi terlalu cepat. Yang kedua, tinjauan yang kurang lengkap mengenai dasar-dasar pekerjaan. Yang ketiga, tugas karyawan baru yang tidak signifikan. Dan yang terakhir, ada terlalu cepat menekankan aturan pada bidang pekerjaan. Induksi adalah kegiatan yang mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar dapat menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu perusahaan. Tujuan dari induksi ini adalah supaya karyawan baru dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya sehingga ia dapat mengerjakan tugasnya secara efektif dan efisien. Manfaat dari penempatan kerja itu yang pertama yaitu pengalaman baru, cakrawala pandangan lebih luas, tidak terjadinya kebosanan dan kejenuhan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, serta motivasi dan kepuasan yang lebih tinggi. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.